Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama kita semua. Oke, yes, Allahu Akbar, yuk. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini bertemu dengan Ibu, gitu ya. Kita di sini akan belajar tentang cara mengoptimalisasi penggunaan PowerPoint, gitu ya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengoptimalisasi penggunaan PowerPoint. Silahkan teman-teman dibuka juga laptopnya, gitu ya, atau komputernya, ataupun jika teman-teman tidak ada, bisa juga menyiapkan alat tulisnya, gitu ya. Nah, sebelumnya teman-teman sudah melewati masa presentasi tahap 1 gitu ya. Jadi di sana teman-teman menyuguhkan presentasi hasil kerjasama kelompoknya. Lalu di sana pun disuguhkan ada PowerPoint gitu ya, PowerPoint yang dibuat oleh teman-teman. Di sini Ibu sudah melihat ada yang punya kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9 gitu ya. Secara keseluruhan ada beberapa catatan yang mungkin ingin Ibu sampaikan di awal gitu ya, catatan di awal dari PowerPoint-nya teman-teman. Yang pertama adalah poin presentasi. Nah, di sini masih banyak teman-teman yang belum tahu gitu ya, poin-poin penting apa aja sih yang harus disuguhkan di PowerPoint. Karena nggak semuanya harus disuguhkan teman-teman gitu ya. Hanya poin-poin pentingnya saja. Namanya juga PowerPoint gitu ya. Jadi saat presentasi di slide itu hanya poin-poinnya saja. Terus gimana, Bu? Kan harusnya dibaca, malah bukan dibaca, teman-teman tuh harusnya sudah paham gitu ya, nanti akan dipelajari di bahasan lainnya gitu ya, tentang bagaimana sih caranya presentasi yang baik dan benar gitu ya. Kalau di sini kita akan bahas tentang presentasinya gitu, jadi bukan dibaca teman-teman ya, tapi dijelaskan poin-poin yang ada di slide kayak gitu. Jadi masih banyak nih dari PowerPoint-nya teman-teman yang menggunakan kata-kata yang banyak, kata-kata yang memenuhi slide gitu ya. Nah itu salah satu dari yang mungkin Ibu evaluasi gitu ya. Nah salah duanya adalah hiasan. Jadi dari hiasan itu banyak yang pertama ada yang over. Jadi ada yang banyak hiasannya gitu ya, tapi penggunaannya akhirnya nggak optimal gitu, atau penempatannya yang belum baik gitu ya, sehingga secara visual iya sih oke sih, banyak gambar gitu mendeskripsikan, tapi belum baik gitu ya. Itu yang terkait dengan hiasan yang over. Nah selain over gitu ya, ada juga yang minim. Wah ini kebalikannya nih, ada yang minim hiasan, jadi lempeng aja gitu aja, kayak jalan tol gitu ya, gak ada infografisnya, jadi gak menggambarkan ini gimana sih emang produknya kayak gimana gitu ya. Padahal penonton nih pengen tahu kayak gimana gitu ya produknya teman-teman gitu. Sayangnya itu nggak ada misalnya. Nah itu juga salah gitu ya. Nah itu yang tadi over, terus minim hiasan. Ada juga yang dia itu nggak nyambung. Ada sih hiasannya bagus sih, tapi nggak nyambung. Misalnya teman-teman itu sedang mempresentasikan tentang risol kangkung, tapi yang teman-teman perlihatkan adalah gambar-gambar lucu, kayak misalnya banyak karakter-karakter kartun dan lain sebagainya. Itu nggak banget ya gitu ya, beda banget, berarti nggak sesuai dengan tema kayak gitu. Jadi itu juga yang jadi evaluasi yang Ibu lihat dari beberapa presentasi, beberapa slide-nya teman-teman gitu ya, PowerPoint-nya teman-teman. Jadi hari ini kita akan coba bagaimana sih mengoptimalisasi pemakaian PowerPoint yang ada. Jadi walaupun sekarang itu memang sudah banyak ya PowerPoint yang bisa teman-teman dapat, template gitu ya, template dari PowerPoint yang mungkin teman-teman bisa unduh di internet gitu, atau mungkin secara online teman-teman bisa akses gitu ya. Tapi kita akan melatih dari awal bagaimana sih membuat PowerPoint yang kreatif gitu ya. Jadi teman-teman tahu dari awal bagaimana caranya untuk membuat PowerPoint yang memang efektif. Banyak cara kok teman-teman melatih kreativitas dan keuletan kita gitu ya, untuk mempelajari optimalisasi PowerPoint ini. Jadi kenapa kita harus berhenti? Kenapa kita harus mengubur kreativitas kita? Jadi let's kita belajar.
Nah, sebagaimana evaluasi tadi, maka coba kita pelajari dari awal, yaitu tentang ilmu tipografi. Apa itu tipografi? Tipografi sendiri bisa disebut juga sebagai tata letak huruf. Jadi, seni atau teknik untuk memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebaran pada ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu guna kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Tipografi juga merupakan salah satu hal yang penting dalam slide presentasi karena dengan pengaturan teks pada ruang yang tersedia, maka akan menciptakan kesan yang menarik bagi pembaca. Desain slide presentasi yang bagus secara visual tapi tipografinya tidak mudah dibaca dan dimengerti, itu bisa dikatakan bahwa presentasinya itu gagal. Gimana sih tipografi itu sendiri? Coba ya, untuk lebih memahaminya, kita lihat slide berikut ini. Nah, di sini ada slide tentang mangkok batok kelapa, ya. Mangkok batok kelapa. Coba Ibu perbesar ya. Nah, di situ kan tulisannya lumayan banyak ya. Dunia tengah dilanda kerusakan lingkungan akibat dari pencemaran. Itu kan berarti latarnya diceritain sama dia. Dan mungkin ini kalau misalnya teman-teman memasukkannya ke dalam slide, itu biasanya sama teman-teman dibaca aja gitu ya. Dan biasanya hanya dibaca saja tanpa penjelasan lebih gitu. Nah, di sini kita cari nih dari sini, karena kan tadi ya kita harus mencari poin-poinnya. Dari sini yang kita cari poinnya apa? Oh, kita mau cari kelebihannya apa sih dari mangkok batok kelapa ini? Nah, di sini ada nih, teman-teman bisa cari. Perlu didesain konsep kemasan yang lebih ramah lingkungan, maka adanya mangkok batok kelapa ini sebagai pilihan terbaik katanya yang ramah lingkungan. Oke, kita ambil poinnya adalah ramah lingkungan yang pertama. Terus batok kelapa ini mudah didapatkan, boleh lah ya. Terus juga penggunaannya aman. Nah, itu udah kita dapatkan poin-poinnya gitu. Poin dari kelebihan kenapa kita harus memilih mangkok batok kelapa ini. Nah, ketika kita sudah mendapatkan poinnya, kita masukkanlah dia ke dalam slide presentasi. Contohnya yang ini nih. Ini ketika memang sudah diringkas ya. Mangkuk batok kelapa. Yang pertama itu aman. Yang kedua ramah lingkungan. Yang ketiga mudah didapat. Jadi seperti itu ya teman-teman ketika kita memilih kata-kata gitu ya. Kenapa sih 3 hal ini dipilih? Karena tadi adanya kelebihan dari mangkok batok kelapanya itu gitu. Jadi itulah yang disebut sebagai tipografi, seni dalam memilih kata. Yang selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana caranya optimalisasi shape. Jadi di PowerPoint sendiri itu kan banyak ya, kalau teman-teman lihat banyak bentuk yang teman-teman bisa bikin, entah itu lingkaran, entah itu persegi gitu ya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk coba teknik-teknik ya, banyak tekniknya. Yang pertama yaitu teknik transparansi. Gimana sih caranya teknik transparansi? Oke, teman-teman silahkan simak video tutorial yang berikut ya.